Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan aku, Talia, di Bangkeku, bahas kegiatan kuliah. Oke, udah gak kerasa ya, kita udah masuk ke episode ke-6. Nah, pada pertemuan ke-6 ini, apa aja sih yang kita lakukan? Tapi disclaimer terlebih dahulu bahwasanya kemarin itu aku nggak masuk kelas ya teman-teman, karena lagi sakit gitu. Jadi tapi aku mendapat informasi atau aku mencari informasi dari teman-teman aku gitu. Jadi katanya kemarin itu pada hari Senin itu seperti biasa perkuliahan dilakukan dengan berdoa terlebih dahulu, dilanjut pacil atau praktek kecil. Nah, dipilihlah 3 orang teman saya, ada yang namanya Uli, ada yang namanya Hilda, dan satu lagi saya lupa gitu siapa gitu kata teman saya. Dan setelah melakukan pacil ketiga orang itu barulah pembahasan dari kelompok 4 yang membahas tentang gaya-gaya dalam public speaking. Nah, buat teman-teman yang penasaran, di sini saya akan menjelaskan tentang apa yang dibahas oleh pemateri keempat. Jadi buat teman-teman yang penasaran, jangan skip videonya sampai akhir. Dan harus tonton ya, awas tersikit. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu bahasa. Nah, di materi kemarin itu dijelasin kalau gaya bahasa itu dibagi menjadi 2, teman-teman, yaitu verbal dan nonverbal. Nah, yang pertama itu kita bahas dulu yang bahasa verbal. Nah, bahasa verbal ini biasanya berkaitan dengan kata-kata yang digunakan saat kita berbicara seperti itu. Nah, biasanya di bahasa verbal ini kita harus pakai kata-kata yang jelas, singkat, dan mudah dimengerti. Karena kalau kita terlalu berbelit-belit nih, audiens juga bisa bingung atau malah nggak fokus sama apa yang kita sampaikan seperti itu. Lalu yang kedua itu ada bahasa non-verbal. Nah, kalau bahasa non-verbal ini teman-teman mencakup ekspresi wajah, gestur tubuh, dan juga kontak mata teman-teman, atau ya body language gitu kayak yang aku lakukan sekarang. Kadang ya orang tuh udah ngomong bagus tapi karena ekspresinya datar atau nggak ada kontak mata, jadi terasa kurang meyakinkan gitu. Jadi kayak kalau kita penyampaiannya bagus, apa materi kita bagus, kita keluarkan bagus, tapi kita tidak ada body language-nya, kita tidak ada ekspresi wajah, tidak ada kontak mata, itu sangat-sangat kurang teman-teman. Oke, lanjut gaya yang ketiga itu adalah gaya vokal. Nah, kalau gaya vokal ini meliputi 3 hal teman-teman. Yang pertama itu adalah intonasi, yang kedua itu ada volume dan tempo. Nah, intonasi itu naik turunnya suara. Nah, jadi bagaimana kapan suara kita harus naik, kapan suara kita harus turun. Yang kedua itu adalah volume. Volume itu keras atau pelannya suara. Tadi, kapan kita harus meninggikan nada, kapan kita harus menurunkan nada. Dan terakhir itu adalah tempo. Tempo itu cepat atau lambatnya kita berbicara. Jadi, kalau kita ngomong dengan suara datar terus, itu bisa bikin audiens cepat bosan. Jadi, penting banget teman-teman untuk mengatur suara biar lebih hidup dan enak didengar. Nah, terus yang terakhir nih, ada gaya penyampaian. Nah, kalau gaya penyampaian itu berkaitan dengan cara kita menyusun dan menyampaikan materi, teman-teman. Dimana materi kemarin itu kan dijelaskan kalau penyampaian itu harus runtut, mulai dari pembukaan, isi, sampai penutup, seperti itu. Nah, selain itu, penting juga nih untuk kita memberikan contoh nih, supaya audiens tuh lebih paham. Dan yang gak kalah penting, kita juga bisa melibatkan audiens, misalnya dengan bertanya atau kasih interaksi kecil. Jadi dari materi kelompok 4 kemarin, bisa kita simpulkan bahwasanya gaya dalam public speaking itu ada gaya bahasa yang tadi verbal dan non-verbal, dan ada gaya vokal yang tadi intonasi, volume, dan tempo, dan gaya penyampaian yaitu opening, penyampaian materi, dan penutup, seperti itu. Jadi ketiganya itu saling berkaitan teman-teman dan sama-sama penting untuk membuat komunikasi kita lebih efektif. Jadi ketiga hal tersebut penting untuk dipelajari karena apabila kita
ketika kita mau melakukan public speaking tapi kita tidak memperhatikan 3 gaya ini, maka, public speaking atau hal yang kita sampaikan itu mungkin akan berantakan dan tidak tersampaikan oleh audiens, tersampaikan kepada audiens, seperti itu. Oke teman-teman, mungkin, itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, bukan cuma buat saya sendiri, tapi buat teman-teman semuanya. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.